Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 8 dari alur Battle Through the Heaven kelanjutannya ini ya, yang berjudul Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang merasa diremehkan oleh Xiaoming ini, dia lalu berkata, "Sepertinya aku benar-benar diremehkan kali ini. Kamu bisa mencoba bertarung denganku sekarang jika kamu mau," ucap dari Xiaoyan. Akhirnya dia tidak bisa menahan lagi hinaan dari Xiaoming ini. "Baiklah nak, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan barusan? Seseorang petarung bintang 2 Dausian ingin menantangku. Apakah kamu sudah gila?" ucap dari Xiaoming. "Aku sangat yakin dengan apa yang aku katakan tadi. Kamu tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepadaku kali ini jika kamu mau," ucap dari Xiaoyan. "Anak muda, meskipun aku tidak sekuat dulu, tetapi seseorang petarung bintang 2 Dausian masih terlalu lemah untukku jika bertarung denganku," jawab dari Xiaoming. "Kalau begitu tolong tunjukkan kepadaku kekuatanmu," ucap dari Xiaoyan. "Karena kamu sangat memaksa diriku, aku tidak akan segan-segan lagi kepadamu," jawab dari Xiaoming. Seting! Buar! Xiaoming langsung melesat ke arah Xiaoyan. Cakar tajamnya langsung diarahkan kepada Xiaoyan. Namun Xiaoyan hanya diam berdiri melihat itu. Dia memperhatikan cakar dari Xiaoming yang sedang mengarah kepadanya. Dan dia sama sekali tidak menghindar akan serangan itu. Kemudian Xiaoyan menguatkan kuda-kudanya dan dia menyiapkan lengan petirnya. Buar! "Jadi kamu ingin beradu fisik denganku? Kamu sungguh luar biasa," ucap dari Xiaoming. Kali ini Xiaoyan hanya menggunakan kekuatan petirnya saja. Dia sama sekali tidak menggunakan kekuatan api surgawi miliknya. Kedua tinjunya pun langsung beradu di udara. Dan Xiaoming merasa bahwa cakar ini cukup untuk menghancurkan pukulan-pukulan Xiaoyan itu. Namun tanpa dia duga, Xiaoyan benar-benar bisa mengimbanginya. Hiya, dededuk, buar, bim, buar. Kekuatan sengit dari keduanya meledak setelah bertabrakan dengan serangan fisik keduanya. Dan angin kencang pun segera menyapu di sekitarnya. Ketika Xiaoyan dan Xiaoming bertempur, dari kejauhan semua orang-orang di kapal Gulan menyaksikan kejadian itu. Anak itu bisa mengimbangi anjing itu. Jika kita berdiam diri di sini, reruntuhan itu pasti akan jatuh ke tangan mereka, ucap dari Jie. "Aku rasa kita tidak perlu melakukannya. Anjing-anjing itu sudah cukup kuat untuk membunuh mereka semua," ucap dari Wenqi. Meskipun begitu, dia tetap menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun Xiaoming menang, mereka tetap masih belum bisa mengalahkan Xiaoming jika Xiaoyan kalah. Apa yang mereka lihat di mata mereka adalah Xiaoyan dan Xiaoming yang sedang berkelahi. Mereka tidak tahu bahwa mereka sebenarnya hanya sedang mendiskusikan sesuatu karena berbeda pendapat. Soal itu jangan khawatir. Mari kita duduk di sini dan menonton pertarungan itu dulu. Dan menunggu salah satu dari mereka mati. Mungkin kita masih punya peluang dan kesempatan jika salah satunya kalah, ucap dari Jie. "Kekuatan fisikmu benar-benar bagus, tetapi kekuatan itu masih tidak cukup," ucap dari Xiaoming. Xiaoming sebenarnya sedikit terkejut karena dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan yang hanya petarung bintang 2 Dausian bisa bersaing dengan kekuatannya. "Benarkah itu?" jawab dari Xiaoyan. Telapak tangan Xiaoyan yang lainnya langsung mengembun menjadi Lotus Flame. Xiaoming yang melihat itu, dia pun kaget. "Tubuh guntur dewa kuno, tubuh guntur Xuan," teriak dari Xiaoyan. Hiya, dededur. Kobaran api surgawi langsung bercampur dengan dahsyatnya petir. Xiaoming sekali lagi menebaskan cakarnya untuk menahan serangan dari Xiaoyan itu. Hiya, buar. Suara keras lalu terdengar. Xiaoyan berhasil memukul perut Xiaoming dan Xiaoming pun terpental mundur. Meskipun Xiaoming memiliki bulu yang setajam jarum baja, tetapi perut adalah titik terlemahnya.
Ya, ternyata aku memang telah meremehkanmu kali ini. Aku salah menilaimu, ucap dari Xiaoming. Terima kasih telah percaya kepadaku senior, ucap dari Xiaoyan. Kamu tadi menggunakan kekuatan petir, tetapi itu masih belum terlalu kuat. Benarkah Dewa Petir mewariskan kekuatannya kepadamu? Tanya dari Xiaoming. Maukah Anda mencobanya sekali lagi? Kekuatan Anda lebih dari 4 bintang Daoxian bukan? Dan banyak petarung 4 bintang Daoxian yang telah kamu bunuh. Jadi tolong mulai sekarang perhatikan kata-katamu lagi, ucap dari Xiaoyan. Kata-kata Xiaoyan ini agak memalukan bagi Xiaoming. Dan sekarang dia harus mengakui bahwa Xiaoyan telah menunjukkan kekuatan petarung yang jauh lebih besar daripada kekuatan 2 bintang Daoxian saja. Nah, jika kamu katakan sesuatu yang gila lagi, aku akan menggunakan semua kekuatanku dan kamu pasti akan mati, ucap dari Xiaoming. Sudah aku bilang, aku sudah banyak membunuh petarung bintang 4 Daoxian. Jika Anda tidak percaya, Anda boleh mencobanya, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Xiaoming pun langsung marah dan mengaum. Nah, sepertinya kamu akan jatuh karena kesombonganmu itu, ucap dari Xiaoming. Suasana pun tiba-tiba menjadi lebih menarik. Pertempuran antara kedua belah pihak yang akan segera dimulai lagi. Xiaoyan juga sangat bersungguh-sungguh kali ini. Karena kata-kata Xiaoming membuatnya sangat tidak bahagia. Hei kalian, dengarkanlah aku. Bisakah kalian menghentikan pertempuran konyol ini? Ucap dari Lei Hu. Senior Lei Hu, dia berbicara dengan tidak sopan kepadaku. Aku hanya ingin membuktikan bahwa ucapannya itu salah, ucap dari Xiaoyan. Nah, kamu memiliki karakter yang terlalu sombong. Cepat atau lambat, kamu pasti akan bisa binasa karena kesombonganmu itu, ucap dari Xiaoming. Ucapanmu yang barusan juga telah pasti salah, ucap dari Xiaoyan. Karena suasana di antara keduanya menjadi semakin sengit, Lei Hu pun menjadi sangat tidak berdaya. Xiaoming, jika kamu ingin membalas dendam tuanmu, kamu harus percaya kepadanya sekali ini saja. Meskipun dia belum terlalu kuat sekarang, tetapi dia tetaplah mewarisi kekuatan Dewa Petir yang sebelumnya, ucap dari Lei Hu. Soal itu aku bisa menyelesaikannya sendiri, ucap dari Xiaoming. Memangnya selama ini kamu telah berhasil meningkatkan kekuatanmu? Apakah kamu tidak tahu bagaimana kekuatan aliansi dewa sekarang? Jika kamu tidak menghentikan ini, aku tidak akan membantumu lagi. Karena dia adalah tuanku saat ini. Melindunginya adalah tanggung jawabku dan kewajibanku. Jika kamu bersikeras untuk bertarung, aku juga akan melawanmu, ucap dari Lei Hu. Mendengar itu pun, Xiaoming merasa sedikit terguncang. Lalu dia memandangi ke arah Lei Hu. Xiaoming, kamu sudah menunggu begitu lama. Apakah kamu lupa apa yang kamu tunggu? Kamu sedang menunggu seseorang. Dan orang itu adalah dia. Ya, namanya Xiaoyan. Dia mewarisi kekuatan Dewa Petir. Dan reruntuhan yang ditinggalkan oleh Dewa Gunung Hitam ini mungkin juga menunggunya untuk membalaskan dendam. Tidak ada yang bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sekarang. Dia adalah harapan terakhir kita, ucap dari Lei Hu. Setelah mendengar ucapan Lei Hu itu, Xiaoming pun lalu melamun dan mulai berpikir keras. Di dalam hatinya, dia merasa ucapan Lei Hu ini ada benarnya juga. Kalau begitu, aku akan meminta maaf atas apa yang baru saja aku katakan, ucap dari Xiaoming. Dan mendengar itu pun, Xiaoyan segera melambaikan tangannya. Dan amarah di wajahnya pun segera menghilang. Baiklah senior, tidak masalah. Pada dasarnya, aku bukanlah orang yang agresif. Jika kamu berbicara dengan baik sebelumnya, aku pasti tidak akan terpancing. Aku juga meminta maaf atas perlakuanku kali ini, ucap dari Xiaoyan. Dengan ini, hubungan yang kaku di antara mereka pun lalu mereda. Xiaoming sedikit malu ketika melihat kemurahan hati dari Xiaoyan ini. Ya Xiaoming, cepat antarkan dia ke tempat warisan Dewa Gunung Hitam itu, ucap dari Lei Hu. Baiklah kalau begitu, ikutlah denganku, jawab dari Xiaoming. Sementara itu dari kejauhan, apa yang terjadi? Hei, mengapa mereka tidak bertarung lagi? Ucap dari Jie. Saat melihat Xiaoyan dan Xiaoming tiba-tiba berhenti bertarung, hal ini sama sekali tidak bisa dimengerti oleh mereka.
Anjing itu tampaknya telah dijinakkan oleh Xiaoyan, ucap dari Wenqi. Bagaimana mungkin itu terjadi? Mereka pasti menggunakan semacam sihir, ucap dari Jie. Jika mereka tidak bertarung, kita sudah tidak punya kesempatan lagi. Jadi biarkan mereka pergi dulu kali ini. Kita tunggu mereka saat di Hongmen City. Dan kita bisa merebut harta mereka di sana, ucap dari Wenqi. Mendengar itu, Jie lalu berkata, idemu cukup bagus. Baiklah, sekarang sepertinya kita harus melepaskan mereka dulu. Ayo kita pergi, ucap dari Jie. Apakah orang-orang itu akhirnya pergi? Jawab dari Xiaoyan sebelum menoleh sedikit ke arah kapal Jie yang berada dari kejauhan. Tempat ini tidak besar, setidaknya di bawah kekuatan jiwa Rana Suci Xiaoyan, dia bisa merasakan sesuatu kekuatan lain dalam setiap gerakan. Apakah itu kelompok yang barusan? Tanya dari King Mu'er. Xiaoyan lalu mengangguk dan mengikuti Xiaoming sampai ke puncak gunung hitam. Dan di gunung ini ada sebuah futon yang besar. Ini adalah satu-satunya yang tersisa setelah Dewa Gunung Hitam meninggal. Sekarang kamu bisa dianggap sebagai penerus Dewa Petir. Jadi futon ini sudah menjadi milikmu sekarang, ucap dari Xiaoming. Xiaoyan lalu melihat futon. Futon yang berarti kasur besar. Ini sepertinya cukup untuk menampung 100 orang. Xiaoyan lalu menatap futon itu. Dan dia bisa merasakan energi yang mengalir di dalamnya. Energi yang sangat murni. Bahkan lebih murni dari sungai sumber gas waktu itu. Xiaoyan sedikit mengangkat lengannya. Meskipun dia tidak mengenal Dewa Gunung Hitam sebelumnya. Bagaimanapun ini adalah wilayahnya. Terima kasih atas kebaikanmu Dewa Gunung Hitam, ucap dari Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan masuk ke dalam futon itu. Dan ketika langkah-langkahnya baru saja memasuki futon, energi murni itu seperti dituangkan ke dalam tubuh Xiaoyan. Dan dengan cepat diserap oleh Xiaoyan. Wah, energi ini begitu murni, ucap dari Xiaoyan. Lalu kemudian semua orang dari kelompok Xiaoyan juga memasuki futon ini. Hanya Lei Hu dan Xiaoming dan Xia Jinghui yang tidak bisa menyerap energi ini. Jadi mereka hanya menonton dengan tenang di luar futon. Lei Hu, masuklah dan serap energi futon ini bersama-sama, ucap dari Xiaoyan. Energi semacam ini tidak memiliki banyak efek untuk kita, jawab dari Lei Hu. Benarkah? Begitu ya, jawab dari Xiaoyan. Xiaoyan tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan baik seperti ini. Untuk meningkatkan kekuatannya lagi, dia harus segera menyerapnya. Kekuatan semua orang dari kelompok Xiaoyan telah meningkat secara signifikan. Xiaoyan adalah orang terakhir yang meninggalkan futon ini. Dan cahaya futon pun secara bertahap lalu memudar. Jika Xiaoyan menyerap semua energi yang berada di futon itu sendirian, mungkin kekuatan Xiaoyan bisa langsung menembus ke tahap akhir atau puncak dari 2 bintang Daoxian. Tetapi Xiaoyan bukan orang yang egois. Jadi dia berbagi bersama anggota kelompok lainnya. Hei Xiaoyan, sepertinya aku punya sesuatu kali ini, ucap dari Xiaozan. Apa itu Xiaozan? Aku memiliki gunung hitam di kepalaku. Maksudmu? Ketika dia berlatih di futon, dia tidak tahu kapan benda itu masuk ke dalam jiwa Xiaozan. Mendengar itu, Xiaoming lalu berkata, itulah kekuatan Raja Montenegro, ucap dari Xiaoming. Sementara itu Xiaozan masih kebingungan. Namun saat pikiran Xiaozan bergerak, gunung hitam yang sedang mereka injak tiba-tiba menyusut dan tergantung di depan Xiaozan. Semua orang melihat itu pun lalu terkejut. Xiaozan, kamu bisa mengendalikan gunung ini, ucap dari Ding Yue. Sepertinya begitu, jawab dari Xiaozan sambil tersenyum. Baiklah, itu bagus. Seluruh gunung ini penuh dengan logam langka. Jika dibuat menjadi sesuatu yang lain, itu pasti bisa dijual dengan harga yang sangat mahal. Sebaiknya kita membahasnya nanti. Lebih baik kamu memberikan itu kepadaku. Dan nanti kita akan membagi hasilnya. Bagaimana? Ucap dari Ding Yue. Gunung hitam ini adalah simbol dari Raja Montenegro. Dan senjatanya
Tetapi dengan kekuatanmu saat ini, kamu hanya bisa menggunakan kurang dari 10% dari kekuatannya, ucap dari Xiaoming. Lalu bagaimana caraku untuk menggunakannya? Tanya dari Xiaozan. Sebenarnya ini adalah metode yang paling sederhana. Kekuatannya ditentukan oleh berat gunung hitam ini. Tetapkan sumber gas abadimu dan cobalah, ucap dari Xiaoming. Xiaozan lalu mengangguk mendengar itu dan terus-menerus menuangkan sumber energi kaisar ke gunung hitam itu. Untuk sesaat dia bisa melihat gunung hitam saat ini seukuran telapak tangannya. Langsung berubah menjadi ukuran 100 kaki dan beratnya pun langsung meningkat. Melihat ini Xiaoming sedikit terkejut. Mengapa ini terasa sangat ringan, ucap dari Xiaozan. Karena kamu sekarang adalah pemiliknya. Jadi kamu bisa dengan mudah mengangkatnya. Jika kamu memiliki kekuatan yang cukup, itu bisa jauh lebih besar, ucap dari Xiaoming. Tepat ketika semua orang ingin Xiaozan memamerkannya, suara gelap tiba-tiba muncul dari langit. Dan mata semua orang lalu tertarik memandang suara itu. Sementara itu di tempat lain, kapal berbentuk aneh perlahan memasuki area reruntuhan. Di kapal ini ada puluhan orang. Ketua dari kelompok itu seseorang lelaki berjubah merah bernama Xiaozi. Apakah kamu yakin tempat itu ada di sini? Tanya dari Xiaozi. Iya Tuan Darah, ucap dari pria pendek sambil mengepalkan tinjunya dengan hormat. Lalu mengapa tidak ada apa-apa di sini? Tanya dari Xiaozi lagi. Tidak ada yang salah dengan informasinya Tuan. Sepertinya seseorang telah selangkah lebih maju dari kita kali ini, ucap dari pria pendek itu. Lalu mereka memandangi Xiaoyan dari kejauhan. Pada saat yang sama, Xiaoyan dan juga kelompoknya memandangi ke arah mereka dari kejauhan juga. Ternyata memang ada orang yang tiba terlebih dahulu di reruntuhan ini. Kerugian ini juga menjadi keberuntungan buat kita karena kita tidak perlu repot-repot mencari harta itu. Jadi kita bisa menghemat waktu kali ini, ucap dari Suesi. Setelah itu pun mereka langsung mengendalikan kapal mereka menuju Xiaoyan dengan cepat. Tunggu dulu, sepertinya ada masalah yang datang kali ini, ucap dari Xiaoyan. Kapal Sueyi melayang-layang di depan kelompok Xiaoyan. Lalu puluhan orang bergegas turun dari kapal itu. Dan Sueyi langsung menatap tajam ke arah Xiaoyan. Kita benar-benar beruntung. Ternyata yang kita hadapi adalah sekumpulan orang miskin. Kekuatan mereka sudah pasti lemah. Ucap dari Suesi. Saat melihat bentuk kapal Xiaoyan, dia langsung mengejeknya. Hei, kamilah yang pertama kali tiba di sini. Jadi kalian tidak berhak atas harta yang kami temukan. Ucap dari Xiaoyan. Oh, begitu ya. Tetapi aku rasa selama aku menginginkannya, itu tidak penting bagiku. Dan tidak penting dengan siapa yang pertama kali tiba di sini. Aku akan membunuh orang itu dan aku akan mengambil hartanya, ucap dari Xiaoxi. Baiklah kalau begitu, coba saja kalau kamu memang bisa membunuhku, ucap dari Xiaoyan. Bintang 2 dausian sepertimu tidak pantas untuk sombong di depanku. Kamu hanya akan mencari kematian. Ucap dari Xiaoxi. Xiaoming tiba-tiba meraung. Seekor binatang buas bintang 4 dausian juga berani-beraninya berteriak di depanku seperti itu. Ini benar-benar menjadi semakin menarik, ucap dari Xiaoxi. Xiaoyan tersenyum melihat itu. Tiba-tiba muncul Leihu di sebelah kiri dari Xiaoyan. Sedangkan Xiaoming berada di sebelah kanan Xiaoyan. Seolah-olah mereka adalah dua penjaga dari Xiaoyan itu. Bagaimana jika binatang ini ada 2, ucap dari Xiaoyan. Jadi kamu memiliki 2 binatang buas bintang 4 dausian ya, ucap dari Xiaoxi. Sial kalau begitu semuanya, ayo kita pergi dari sini, ucap dari Xiaoxi sambil melambaikan tangannya untuk memanggil semua orang. Dia tahu tidak mungkin bagi mereka untuk bisa berhadapan dalam situasi seperti ini. Hei, kenapa kamu ingin pergi? Kamu tidak boleh pergi dari sini tanpa meninggalkan apa-apa. Karena asal usulmu barusan sangatlah bagus. Aku yakin kamu mengambil barang orang lain dan kamu tidak boleh meninggalkan itu. Dan aku sedikit tertarik untuk memilikinya juga, ucap dari Xiaoyan.
Aku seorang lelaki dari kuil Wanmo. Jika kamu menggangguku, seluruh kuil pasti akan langsung memburumu, ucap dari Xiaoxi. Ketika mendengar kuil Wanmo, Laihu dan Xiaoming menjadi sedikit gemetar dan ada sedikit perubahan di mata mereka. Tentu saja ketika Xiaoyan mendengar ini, nama kuil Wanmo, dia hanya terkejut tetapi tidak merasa takut sama sekali. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan juga bertarung dengan seseorang yang bernama Xiaoxi ini? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan bagi kalian yang suka akan alur cerita yang gue bawain, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Dan mohon maaf karena gue telat-telat uploadnya, karena ya begitulah, kalian tahu sendiri. Terima kasih atas dukungannya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan dadah.